Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Andanda Rabbit. Hari ini kita berada di kandang Yudhistira Rabbit Suruhan Desa Sirnoboyo. Oke, kita bikin konten. Assalamualaikum. Wah, salah. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah. Ini ownernya Yudhistira Rabbit Suruhan Sirnoboyo. Oh iya, Blanti kelinci Pacitan. Ini Mas Hamdan. Wah, Gus kodok lagi. Halo. Apa Gus acaranya ngontennya iki? Kontennya karena ini musim penghujan, mungkin manajemen pakan aja ya. Oke, ya. Menarik karena kemarin saya lihat di postingan teman-teman juga tadi ada saran dari Mas Hamdan karena kelincinya si Mas Darno itu kemarin mencret. Jadi kita mengambil kesimpulan dari si Mas Darno yang di musim penghujan mengalami mencret atau diare. Siap. Oke, kita mulai. Bagian kandang-kandang yang ada di sini banyak sekali yang ada di kandang anak Yudhistira Rabbit. ini banyak sekali ada jenis New Zealand, rata-rata New Zealand semua ini. Ada New Zealand White, New Zealand Broken, New Zealand Blue, ada juga New Zealand Red, ada ini ada juga Black, New Zealand Black juga ada, ini New Zealand Red. Teman-teman yang perlu diketahui karena pada bulan-bulan ini, bulan November, Desember sampai mungkin Januari dan Februari nanti akan musim penghujan. Untuk teman-teman yang mempunyai kelinci baik itu senior maupun junior, ada baiknya kita gunakan pakan yang kering atau dikurangi dulu pakan basah. Tidak dinolkan 100% pakan basahnya atau hijaunya tidak dinolkan, tapi diminimalisir karena kita memasuki musim penghujan. Oke, ya. Alternatifnya kalau musim penghujan kita menggunakan bahan pakan kelinci dari pelet bisa, dari pelet kelinci juga bisa, dari daun-daunan yang sudah pernah kita keringkan ketika musim kemarau kemarin. Jadi kita punya stok pakan agar itu aman untuk kelinci-kelinci, khususnya yang junior Mas, yang di usia di bawah 3 bulan itu, karena di usia seperti itu pencernaannya masih labil, jadi sering terganggu dengan sistem pencernaannya sering terganggu karena pemberian pakan. Terus untuk teman-teman saya sarankan kalau untuk kelinci itu apabila mau menggunakan makanan dengan metode basah, contohnya menggunakan ampas tahu, terus kelinci atau kecap kedelai itu, terus katul yang dicampur air itu, kalau bisa itu sekali pakan, kalau sudah nggak dimakan harus dibersihkan Mas. Contoh misalkan saya ambil contoh, misalkan kita ambil ampas tahu, misalnya ampas tahu dimasukkan ke sini kan, dikasih makan, itu nggak habis. Misalnya kita kasih pagi, jadi kan sore itu bisa saja ini sudah basi. Iya. Ini juga harus berhati-hati teman-teman, ini juga bisa menyebabkan diare. Dan biasanya Mas, kalau di kandang Anda itu tidak bersih, itu akan mengundang seperti lalat dan bakteri-bakteri lain yang ngumpul di sini. Kalau makanan Anda itu makanan basah yang jenengan campur di dalam ini ada pakan, biasanya itu juga akan menimbulkan bakteri. Jadi kalau kelinci Anda nanti makan itu juga akan menyebabkan seperti diare. Mantap ya. Itu. Terus untuk teman-teman kalau mau memberi pakan kelinci, misalkan mau dikeringkan, itu kalau bisa ya kering, benar-benar kering, jangan setengah layu, karena kalau itu setengah layu terus ditimbun 1-2 hari itu juga akan menyebabkan jamur. Itu juga pengaruh banget pada sistem pencernaannya. Nanti akan biasanya lembek. Kalau di sini karena kelinci kita itu sudah tersistem, artinya dalam tersistem itu kandang kita sudah dibentuk seperti ini, model talang. Talang itu fungsinya selain untuk saluran si kencing dan feses kelinci, itu juga untuk mengetes kelinci kita itu sehat dan tidaknya, itu paling tidak itu dari kotorannya, dari fesesnya. Kalau kelinci itu bagus, biasanya kotorannya itu bulatnya bagus, dia berbentuk kering tapi tidak terlalu kering banget. Artinya kalau terlalu kering banget biasanya itu kurang apa Mas namanya, kurang air atau kurang mineral, kurang
dikasih air minumnya kurang. Nah, kalau kita memberi pakan yang kering, berarti kan kita harus menyediakan airnya, air minumnya seperti ini. Kalau di sini pakai sistem nipel paralel, satu tandon untuk beberapa kelinci. Terus ada juga untuk feses yang karena ini baru dibersihkan, saya nggak bisa kasih contoh. Kalau fesesnya itu agak lembek seperti itu, biasanya kan itu kan diare. Kalau untuk feses-fesesnya yang modelnya kayak anggur yang gerombol-gerombol itu ada nutrisi yang tidak bisa dicerna. Terus kalau mungkin sedikit ada berlendir itu juga sakit pada pencernaan, namanya toksi. Nah, kalau toksi itu sebenarnya nggak mematikan, tapi dia juga lambat untuk penyerapan nutrisinya, memperlambat itu juga. Tapi lama-lama juga kalau sudah kronis ya bisa mati. Ada juga kalau di bawah kandangnya itu nggak timbul serindel atau feses misalnya dalam waktu 12 jam kok nggak nyerintil, berarti itu bisa saja sembelih. Jadi banyak sekali faktor-faktor kelinci yang kena penyakit dalam pencernaan, terutama pada pakan. Siap. Mungkin untuk edukasi kali ini cukup sekian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Ananda Rabbit Farm. Nah, karena subscribe dan like itu juga tidak akan mengurangi isi dompet Anda, justru akan menambah pahala Anda. Oke? Mantap Gus Kodo atas edukasinya. Terima kasih. Oke, owner. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Siap, sama-sama. Iya. Jelali subrek. Madang. Ngopi dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.